Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, materi kali ini yang akan kakak-kakak bawakan yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, materi kali ini yang akan kakak-kakak bawakan yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Selamat mendengarkan. Secara turun-temurun. Siapakah keluarga Abbas yang dimaksud pada Daulah Abbasiyah? Keluarga Abbas yang dimaksud adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun atau 754 Masehi. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, yaitu saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi, penerus Al-Mansur. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah Al-Hadi yang sebelumnya meninggal dunia. Khalifah Al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa selama 23 tahun, yaitu dari 786 sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah diantaranya yaitu negara Iran, Afghanistan, Jazirah Arabia di selatan, serta Afrika Utara, kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rasyid. Dia menjadi khalifah yang ketujuh. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yaitu Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun al-Rasyid meninggal dunia. Namun Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yaitu 4 tahun. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah itu, Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentang waktu 20 tahun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Muqtasim. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah
Saat itu mulai muncul pemerintahan di negeri-negeri Muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah, seperti Persia, Turki, Mesir, maupun Cordoba. Meskipun demikian, Daulah Abbasiyah masih bertahan sampai beberapa abad berikutnya. Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari kisah gemilang Daulah Abbasiyah. Materi selanjutnya, disinilah penjelasan pada awal menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Dengarkan dan cermati baik-baik ya, nanti bakal ada beberapa pertanyaan dari kakak-kakak yang lain loh. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini, Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Di istana inilah Abu al-Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah, namun tidak lama setelah istana selesai dibangun, Abu al-Abbas meninggal dunia karena penyakit cacar. Sebelumnya kita bahas latar belakang terlebih dahulu yuk pada dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Pada masa dinasti Abbasiyah, kota Baghdad ini berkembang menjadi sebuah kota yang paling indah dan makmur di dunia. Berbagai bangunan megah seperti istana, masjid, hingga benteng menjadi lambang kemakmurannya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Terdapat pula berbagai taman di beberapa lokasi yang nampak hijau dan rapi serta memiliki jalanan yang bersih dan nyaman bagi penduduknya. Bagi para ilmuwan, keberadaan perpustakaan Bait al-Hikmah ini menjadi sebuah anugerah yang menjadi tempat mereka saling berbagi ilmu pengetahuan dan saling menginspirasi satu sama lain. Tidak lupa juga, keberadaan pasar menjadi salah satu warna tersendiri bagi masyarakat dengan keberadaan berbagai barang dagangan loh yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentulah sangat menyenangkan bukan bagi penduduk kota tersebut? Seni budaya di sini, di kota Baghdad, juga berkembang pesat dan dapat dilihat dari berbagai karya seni, arsitektur, dan beberapa pertunjukan pada masa tersebut. Sehingga kota Baghdad ini pada masa itu tidak hanya indah karena fisik, namun juga karena perkembangan ilmu pengetahuan, seni, serta budayanya. Tidak lama dari itu, kekuasaan kemudian berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Mansur. Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur ini memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Pada saat itu, Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil. Meskipun demikian, Baghdad merupakan situs Mesopotamia kuno di era kerajaan Babilonia beberapa abad sebelum Masehi. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia mempekerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Syria, Suriah dan sekitarnya, Mesopotamia, Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lain. Pembangunan kota Baghdad ini berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun loh. Setelah pembangunan selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinat al-Salam, yang artinya kota perdamaian. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883.000 dirham. Dengan kata lain, satu koin dirham seberat 2.975 gram, senilai dengan uang sebesar 92.593 rupiah. Maka, pembangunan Baghdad menghabiskan dana lebih dari 452 miliar atau hampir setengah triliun rupiah. Di dalam pembangunan istana, terdapat kawasan pemukiman dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing ditempati oleh pejabat pemerintahan, para pengawal istana, pemukiman penduduk, dan pasar. Ada 4 gerbang yang dibangun untuk menuju ke pusat kota. Di sebelah barat daya ada gerbang Kufah, di arah barat laut terdapat gerbang Syam, di tenggara disediakan gerbang Basrah, dan gerbang Khurasan terletak di arah timur laut. Di setiap pintu gerbang terdapat menara pengawas dan tempat beristirahat yang dihiasi ukiran-ukiran yang indah. Berjalannya waktu, dengan perkembangan pemerintahan Daulah Abbasiyah ini, kota Baghdad pun ikut berkembang. Pada awalnya pusat kota hanya dibangun dengan diameter 2 mil atau sekitar 3,2 km. Tak lama kemudian, kota ini berkembang melampaui rencana aslinya. Ada perluasan mencakup pinggiran kota seluas 5 mil persegi atau sekitar 8 km persegi yang tumbuh di tepian kota. Kawasan ini terdapat taman besar dan tempat hiburan, kantong etnis, serta kawasan Kristen yang dihiasi dengan gereja dan tempat suci.
Di tepi timur Sungai Tigris, dibangun istana Al-Rusafa untuk putra Al-Mansur, yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi. Di sekitar istana juga tumbuh kawasan baru yang dikenal dengan nama Al-Khuld atau Rumah Surga, yang dibatasi oleh taman-taman luas. Juga tumbuh atraksi kota seperti pacuan kuda dan polo atau permainan Persia. Di sekitar kota dibangun pohon perak dan juga kebun binatang buas. Baghdad tumbuh menjadi kota metropolitan. Tidak ada satupun kota di dunia yang mampu menandingi Baghdad pada saat itu. Baghdad pun akhirnya berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Semua orang dari berbagai kawasan dan etnis, mulai dari Cina, India, Persia, sampai Eropa, saling berinteraksi di kota Baghdad dengan kepentingan yang beragam. Mulai dari berdagang, mencari pekerjaan, sampai berburu ilmu pengetahuan. Sebagai kota yang metropolitan, tempat berkumpulnya masyarakat internasional, banyak seni yang berkembang di Baghdad. Tapi tidak banyak artefak seni yang dapat ditemukan. Karenanya sebagian itu rusak dan sebagian lagi dihancurkan oleh tentara Mongol yang menyerbu dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Ada beberapa bidang seni yang berkembang di Baghdad. Yang pertama yaitu seni arsitektur. Peninggalan seni arsitektur ini banyak ditemukan dari cerita kemegahan kota Baghdad. Desain kota Baghdad sebagai kota bundar menunjukkan bahwa kota ini dirancang dengan desain yang rapi dan terencana. Beberapa bangunan istana di dalam dan di luar kota Baghdad juga menunjukkan bahwa Baghdad memang dibangun dengan sentuhan seni arsitektur yang sangat indah. Yang kedua ada seni patung dan lukis. Seni patung dan lukis berkembang di masa keemasan, yaitu masa Bani Abbasiyah. Di antaranya terlihat dari patung penunggang kuda di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Amin juga memiliki perahu kesenangan di Sungai Tigris dengan bentuk seperti singa, elang, dan lumba-lumba. Seni patung dan lukis ini banyak dipengaruhi oleh kultur dan budaya Kristen. Seniman-seniman yang terlibat juga kebanyakan beragama Kristen. Karena jika seniman Islam itu meyakini bahwa mereka tidak diperbolehkan membuat gambar dari makhluk yang bernyawa. Yang ketiga, ada seni industri yang berkembang pada masa itu, diantaranya permadani dan keramik. Salah satu produk yang disukai pada saat itu permadani dengan gambar pemandangan berburu dan taman. Demikian pula dengan industri keramik, termasuk piring, cangkir, vas, guci, dan lampu hias yang banyak digunakan di rumah-rumah maupun masjid. Seni permadani dan keramik ini banyak dipengaruhi oleh budaya Persia. Yang keempat ada seni kaligrafi, yang mana mulai berkembang sejak abad kedua dan ketiga Hijriah. Seni kaligrafi murni berkembang dari tradisi Islam, yaitu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Sejak kemunculannya, seni kaligrafi menjadi sangat diminati. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada seni musik, yang mana juga berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid tidak hanya menggaji penerjemah, tapi juga menggaji para musisi untuk bermain musik di istananya. Philip Kahiti mencatat bahwa Khalifah Harun al-Rashid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2000 penyanyi. Khalifah Al-Amin juga pernah menyelenggarakan festival yang sama. Begitupun dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dikabarkan suka mendengarkan musik di istana. Alat musik yang sering digunakannya yaitu kecapi dan biola. Lalu di sini ada Bait Al-Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan. Salah satu catatan sejarah yang fenomenal pada masa keemasan Daulah Abbasiyah yaitu tentang Bait Al-Hikmah ini. Pada awalnya Bait Al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid pada awal masa pemerintahannya.
Bait Al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Bait Al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini itu merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, Bait Al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan. Al-Ma'mun juga mengembangkan Bait Al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Bait Al-Hikmah ini dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal dalam rangka mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad pada saat itu. Sebelumnya ilmu pengetahuan ini sudah mulai berkembang sebenarnya sejak era Khalifah Al-Mansur. Perkembangan ilmu pengetahuan ini diawali dari kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani. Pada awalnya kegiatan penerjemahan itu bersifat perorangan. Kegiatan penerjemahan ini banyak dilakukan di suatu daerah yang bernama Haran, atau sekarang masuk wilayah Turki. Nah, di tempat ini menjadi berkumpulnya para ahli bahasa Yunani dari Syria. Mereka menerjemahkan buku-buku tentang aritmatika, geografi, filsafat, dan lain-lain dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Baru kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam sejarah Islam ini didorong oleh perintah agama. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memotivasi umat Islam agar memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, pengembangan tersebut juga ditujukan untuk mendukung terlaksananya peribadatan. Dalam usul al-fiqih, dikenal dengan kaidah al-amru bi al-syai' amrun bi wasailihi. Artinya, perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakannya. Misalnya, perintah sholat berjamaah. Kebutuhan dasar mereka kan sudah terpenuhi dengan baik. Karenanya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang beragam. Salah satunya itu penerjemahan buku. Nah, oleh karena itu, pada saat itu, membaca buku merupakan aktivitas yang biasa ditemukan di sudut-sudut wilayah Abbasiyah. Bahkan banyak perpustakaan pribadi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Kesejahteraan penduduk merata di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun kaum Sabi'in atau penyembah matahari. Hunayn bin Ishaq yang beragama Kristen Nestorian dan Sabit bin Qorah dari kalangan Sabi'in. Mereka adalah para penerjemah produktif yang di kemudian hari diberi kepercayaan oleh para khalifah untuk bekerja di Bait Al-Hikmah. Perkembangan di Bait Al-Hikmah sangat pesat, terutama bagi ilmu dan pengetahuan. Bahkan dibangun fasilitas untuk para ilmuwan agar mereka bisa berkembang dengan sangat baik. Ilmuwan ternama yang ada di Bait Al-Hikmah diantaranya adalah Hunayn bin Ishaq dan Sabit bin Qorah. Bahkan mereka mendapatkan fasilitas eksklusif seperti Hunayn bin Ishaq yang mendapatkan gaji 500 dinar sebulan, atau jika dirupiahkan nilainya sekitar 5 juta rupiah. Selain itu juga, ia mendapatkan emas dari setiap buku yang diterjemahkan seberat buku yang diterjemahkan itu. Sejak menjadi lembaga formal, Bait Al-Hikmah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Penerjemahan tidak hanya berbahasa Yunani saja, tetapi meluas ke berbahasa Persia dan India. Banyak ilmu pengetahuan dan ilmuwan yang terlahir dan berkembang dari lembaga ini, seperti ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli astronomi Al-Battani, dan ahli matematika Al-Khawarizmi.
bahkan melahirkan para filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, hingga Al-Ghazali. Banyak para pelajar internasional yang belajar ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Bait Al-Hikmah untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing. Di kemudian hari, ilmu yang didapat berkembang dan menjadi ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah sekarang ini. Keberadaan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia terus berkembang sampai penguasa berikutnya, yakni Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai tahun 842 Masehi, dan Al-Watsik pada tahun 842 sampai tahun 847 Masehi. Namun, kejayaannya mulai meredup pada masa Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai tahun 861 Masehi, dikarenakan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penerjemah buku dari Yunani. Meskipun demikian, kejayaannya masih bertahan sebagai pusat ilmu pengetahuan sampai pada akhirnya tentara Mongol menaklukkan dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Mereka hanya peduli terhadap emas dan semua hal selain emas. Di bumi dihanguskan, termasuk Bait Al-Hikmah dan perpustakaan yang tersebar di seluruh Baghdad. 3. Meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Setelah mendengar sejarah perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa keemasannya, ada 3 semangat yang bisa diteladani. Yang pertama adalah seni pangkal keindahan. Kota Baghdad dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai dengan seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, sampai seni musik. Pantas saja jika kemudian kota tersebut dikenal sebagai metropolitannya dunia pada saat itu. Bahkan pada saat Baghdad sedang bersolek dengan penuh gemerlap, Eropa pada saat itu masih diceritakan sebagai tempat yang gelap dan becek. Seperti yang kita ketahui, Baghdad dikenal juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini dikarenakan keberadaan pusat literasi di Bait Al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemah, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan, yang menjadikannya pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang belajar di Bait Al-Hikmah. Di kemudian hari, ilmu pengetahuan yang didapat dari Bait Al-Hikmah berkembang menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia barat. Selanjutnya, sains dan teknologi itu dikonsumsi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Tradisi literasi inilah yang menyebabkan Bait Al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Yang ketiga adalah toleransi pangkal keharmonisan. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran utama non-Islam yang berkontribusi besar, di antaranya para penerjemah beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabi'in atau kaum penyembah matahari. Mereka adalah penerjemah buku-buku bahasa Yunani dan Syria. Bahkan kaum yang beragama Kristen Nestorian juga berperan dalam pembangunan kota Baghdad, seperti khususnya para pematung dan pelukis istana. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguasa Daulah Abbasiyah menjunjung toleransi yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan keharmonisan intelektual di dalamnya. Ilmu pengetahuan itu semuanya dipelajari dan dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia tanpa melihat latar belakang agama yang dimilikinya. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini kakak-kakak ingin menyimpulkan tentang materi tersebut. Yang pertama, dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Abu al-Abbas pada tahun 750 Masehi setelah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya sewaktu dipimpin Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun,
Peradaban Islam mencapai masa keemasan. Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Yang ketiga, kebijaksanaan dinasti Abbasiyah yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan adalah besarnya keberpihakan penguasaan terhadap berbagai tradisi akademik seperti pendirian perpustakaan, pemberian gaji kepada para ilmuwan, penerjemahan buku, dan menjamin keterbukaan serta kebebasan akademik. Nah, yang terakhir adalah sebagai para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah telah memulai karir ilmunya pada usia yang sangat muda. Ini seharusnya memberikan inspirasi kepada generasi muda bahwa orang-orang yang sukses dan mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain adalah orang-orang yang sejak usia mudanya berjuang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Sekian pembahasan materi dari kakak-kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan materi yang diucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.